Setelah penetapan ibu angkat Angeline MM sebagai tersangka utama pembunuhan menjawab sebagian misteri tewasnya anak perempuan berusia 8 tahun ini. Sebelumnya polisi juga telah menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Kalau anak saya ini datang, adiknya udah siap jemput, mau bawa ke Amerika. Saya tahu, oke sekarang harus selesai dengan hidup yang begini. Tidak boleh, Bu. Itu anak-anak. Kenapa saya dia mau tinggal rumah kakaknya, tempat yang bersih, yang nakas, dan punya rencana. Tapi jangan terlalu memojokkan saya, menghina saya, Pak. Saya betul-betul terhina kalau itu. Seolah-olah tidak pantas. Bagi saya ingin menolong ibu. Saya tahu saya mau ditolong, tapi jangan cara begitu, Bos. Bapak nganggap saya. Inilah sikap yang ditunjukkan ibu angkat Angeline saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berkunjung ke rumah MM untuk membantu menemukan Angeline beberapa hari setelah Angeline hilang. Ibu berusia 50 tahun ini malah menunjukkan sikap temperamentalnya dan tidak bekerja sama. 1 hari sejak jenazah Angeline ditemukan, polisi telah menetapkan AG sebagai tersangka pembunuhan Angeline. Dan 18 hari setelah mayat Angeline ditemukan, polisi akhirnya menetapkan ibu angkatnya sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. MM mendadak disorot publik sejak kabar hilangnya Angeline di Denpasar, Bali. MM dan suaminya mengadopsi Angeline sejak berusia 3 hari. Orang tua kandung Angeline, Hamidah dan Rosidik, sebelumnya sempat bekerja di sekitar tempat tinggal MM. Saat mereka kesulitan membayar biaya persalinan, MM menawarkan bantuan dengan mengadopsi anak mereka. Anak adopsi inilah yang kemudian diberi nama Angeline. Wanita asal Kalimantan ini sebelumnya telah memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Yvonne dan Christina, dari suaminya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Keluarga MM lah yang melaporkan hilangnya Angeline pada 16 Mei lalu saat bermain di halaman rumah. Selain melaporkan, keluarga MM juga membuat akun Facebook serta mengumpulkan dana terkait hilangnya Angeline. Di lingkungan rumahnya tidak banyak yang mengenal dekat sosok MM. Keluarga MM cenderung tertutup dan tidak banyak bergaul dengan tetangga sekitar. Dia kan orangnya tertutup, Pak. Orangnya sama sekali nggak kenal. Saya nggak nyangka saya bilang tadi. Tapi katanya sering ke rumah Bapak ya? Kalau dulu sering. Kalau sekarang udah dia cuek-cuek. Sekarang nggak. Ya. 3 pekan setelah hilangnya Angeline, polisi menemukan jenazah Angeline di halaman belakang rumah MM. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum MM Hotma Sitompul mengaku tidak kaget atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotma bahkan menuding Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sombi menetapkan MM sebagai tersangka pembunuhan Angeline akibat tekanan publik. Tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena Kapolda sudah berulang kali bilang akan ada tersangka baru, Padahal hasil laboratorium belum ada, Inavis belum ada. Kapolda yang terhormat itu sudah bicara akan ada tersangka baru. Kami menilai Kapolda sementara ini menetapkan tersangka karena tekanan. Kapolri mengakui pada awalnya kasus ini berjalan lamban saat ditangani Polres Denpasar. Kapolri mendorong agar Polda Bali mengambil alih kasus ini, namun Kapolri membantah adanya oknum polisi yang terkena suap hingga menyebabkan lambannya pengungkapan kasus ini. Seperti itu, sewaktu ditangani oleh Polres kelihatannya agak lamban. Oleh karena itu kita dorong untuk bisa Polda itu mengambil alih kasus ini untuk bisa dilakukan upaya-upaya yang bisa mempercepat pengungkapan kasus-kasus ini. Karena kalau tidak nanti akan terus menjadi satu karena kasus itu semakin lama terungkapnya akan semakin sulit. Gitu. Oleh karena itu harus secepatnya. Oleh karena itu kita turunkan juga tim-tim baik itu yang asistensi dari Mabes Polri maupun tim bantuan teknis seperti Lab 4, Inavis.
Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, setelah sekian lama melakukan proses penyidikan terhadap dugaan pembunuhan berencana Angelin, ibu angkatnya MM diangkat sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi pada Minggu malam setelah melalui proses penyidikan lama, berjenjang dan meyakinkan. Kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah perkembangan dari kasus ini. Kami ajak Anda untuk melihat sebenarnya bagaimana lokasi dan juga situasi di tempat kejadian perkara, atau tepatnya di rumah ibu angkat Angelin, yaitu yang saat ini menjadi tersangka MM. Dan pemirsa, ini adalah Jalan Sedap Malam, tepatnya memang di lokasi inilah, di lokasi inilah yang menjadi tempat kejadian perkara, Jalan Sedap Malam nomor 26 di Denpasar, Bali. Angelin dinyatakan hilang sejak 16 Mei silam dan ditemukan tepatnya pada tanggal 10 Juni. AG ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan 3 hari setelahnya ibunya ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak. Nah, kami akan mengajak Anda untuk masuk. Ini terdapat 2 pintu di rumah MM. Pintu pertama yang tadi Anda lihat pertama adalah tempat di mana Margaret berargumen dengan Aris Merdeka Sirait. Kami akan mengajak Anda untuk ke pintu sebelah kiri. Di sini Anda akan melihat ada sebuah ruko dan kemudian kandang ayam sudah terlihat dari pintu masuk ini. Ada kandang ayam di sini, ada kandang anjing di sini, dan ayam, binatang-binatang itu, kucing, anjing bertebaran di sekitar rumah. Di sini adalah ruko, atau sebar tepatnya adalah kios. Kios ini berkurang sekitar 4 kali 3 meter, di mana dulu memang ada orang yang menyewa untuk berjualan, tapi karena bau yang terlalu menyengat, tidak jadi untuk menyewa tempat tersebut. Ini adalah 2 kamar kos. 2 kamar kos inilah yang disewakan, dan setelah kamar kos ini ada kamar Agus dan juga kamar saksi Rahmat Handono. Di sini bisa Anda lihat banyak sekali kandang ayam dan juga ada sejumlah peralatan di sini. Nah, di sebelah kanan Anda juga Anda lihat kandang ayam. Nah, disinilah kemudian tempat lokasi di mana ditemukan jenazah dari Angelin. Tapi saya akan juga mengajak Anda untuk melihat rumah utama. Dari kamar Agus dengan kamar tersangka AG dan juga kamar tersangka MM, ini tidak ada jeda, langsung akan bertemu. Terdapat sebuah pohon mangga besar. Ini yang hijau ini adalah pohon mangga besar yang menghubungkan antara kamar Agus dan kamar tersangka MM berdepan-depanan, berhadapan. Dan disinilah kamar MM, ada kamar mandi dan juga tangga. Menurut keterangan dari kontributor kami, bahwa di atas itu memang ada 5 kamar kos yang ternyata tidak ada penghuninya. Nah, ini pohon pisang dan juga kandang ayam yang menjadi tempat ditemukannya jenazah dari Angelin. Dikatakan oleh saksi bahwa di kuburan Angelin ini kurang lebih panjangnya 1 meter dengan lebar 50-60 meter, dengan kedalaman dari lubang ini sekitar 60 cm maksud kami. Ya, dan disinilah ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu ada sekop, cangkul, kemudian palu, ada bambu kurang lebih sekitar 2 meter, dan juga ada baju dari Agus. Ya pemirsa, ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi dari kamar tersangka MM, di mana memang kita tahu bahwa berkali-kali pihak Inavis juga datang ke rumah ini. Di sini ditemukan bercak darah. Di awal memang ditemukan bercak darah yang diduga merupakan darah dari hewan. Namun setelah kembali untuk mencari bukti dan juga bercak darah serta sidik jari, ditemukan bahwa hasil dari puslapfor mengatakan bahwa ini adalah bercak darah manusia berjenis kelamin perempuan. Ya, bahkan juga ada hasil keterangan dari dokter forensik di Rumah Sakit Sangla di Denpasar melakukan otopsi jenazah Angelin yang mengatakan ditemukan bekas penganiayaan di bagian kepala yang menyebabkan korban meninggal. Dengan adanya penemuan ini, bercak darah, hasil investigasi sidik jari di TKP dan juga forensik jenazah yang kemudian dengan hasil inilah menetapkan MM sebagai tersangka. Ini adalah kamar mandi. Ditemukan juga alat bukti berupa sapu dan juga kain pel di dalam kamar mandi ini yang diduga digunakan untuk menghilangkan jejak atau barang bukti.
Lalu saya akan mengajak Anda ke tempat jenazah di mana jenazah dari Angelin ini ditemukan, yaitu tepat di belakang kandang ayam dan juga pohon pisang. Terletak di pojok sekali di rumah, tertutup juga oleh tembok tinggi di halaman belakang. Di sini ditemukan balok kayu, ada skop, bambu, palu, cangkul, dan juga pakaian dari tersangka AG. Ya, baik pemirsa. Saat ini kita langsung bergabung bersama dengan Kapolda Bali, Pak Roni Sompi. Selamat sore. Pak Roni. Selamat sore, Mbak Aviani. Ya, Pak Roni, selamat sore. Baik, saya baru saja menjelaskan sejumlah rincian dan juga kronologis dari penetapan MM sebagai tersangka. Kalau Anda lihat, kita juga tahu bahwa ada keterangan dari kuasa hukum MM yang mengatakan Anda terlalu terburu-buru di bawah tekanan publik untuk menetapkan ini. Bagaimana tanggapan Anda? Tadi Mbak Aviani juga sudah menjelaskan. Apa yang tadi dijelaskan Mbak Aviani itu adalah bukti permulaan yang cukup ketika penyidik Polda Bali menetapkan seseorang sebagai tersangka, yaitu Nyonya MM sebagai tersangka yang bertanggung jawab terhadap kematian Angelin akibat adanya perbuatan kekerasan terhadap Angelin yang disaksikan oleh tersangka AG. Kesaksian tersangka AG ini sudah kita buatkan dalam bentuk berita acara saksi terhadap peran Nyonya MM sebagai tersangka. Oleh karena itu, dengan penguatan keterangan ahli dokter forensik Rumah Sakit Sangla tentang penyebab kematian Angelin adalah kekerasan yang dialami oleh korban. Kemudian juga berita acara pemeriksaan di TKP yang bersesuaian dengan keterangan tersangka AG sebagai saksi, maka keterangan AG yang terdahulu bisa dibuktikan melalui berita acara pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar. Demikian juga pemeriksaan di ruang kamar Nyonya MM juga sudah dibuatkan sebuah analisis atas hasil pemeriksaan dan pengolahan tempat kejadian perkara oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar Bali. Demikian Mbak Aviani. Baik Pak Roni, kita akan jeda sejenak, namun nanti jangan mana-mana, kita juga akan berdialog bersama para kuasa hukum baik dari tersangka AG maupun tersangka MM. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan bersama kami di Prime Time News. Sudah bersama saya Bang Hotman Paris Utapia, pengacara dari AG. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita dari luar studio, yaitu Pak Dian Pongkor, pengacara dari Ibu Angkat Angelin MM. Selamat malam Pak Dion. Selamat malam Mbak Avi. Iya, baik. Masih juga bersama kami, yaitu Kapolda Bali, Pak Roni masih bersama kami. Ya, masih Mbak Aviani, masih. Ya. Baik. Ya. Pak Roni, saya kembali akan ke Anda dulu sebelum saya ke dua kuasa hukum ini. Soal darah yang kemudian ditunggu hasilnya dari Puslapfor. Dikatakan bahwa itu adalah darah manusia. Manusia siapa? Perempuan. Apakah sudah bisa kita dapat itu darah siapa? Keterangan lebih jauhnya, Pak Roni? Oh ya, ya, pada saat pengolahan tempat kejadian perkara yang pertama, tanggal 10, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Bali bersama tim Inafis Polda Bali menemukan bercak-bercak darah. Ya. Kemudian setelah diolah, diperiksa secara kimia forensik, diketahui bahwa itu adalah darah wanita. Kemudian diperiksa dengan bantuan pusat lapor Baris Krim Polri, ternyata itu adalah darah dari tersangka
tersangka Nyonya MM. Jadi tidak signifikan dengan hasil penyidikan yang sudah kita peroleh. Oleh karena itu dicari lagi dengan pengolahan tempat kejadian perkara yang berikutnya atas bantuan Pusat Inafis Baris Krim Polri dan Puslapor Baris Krim Polri. Sampai saat ini kami belum mendapatkan penjelasannya. Hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang berikutnya. Ya. Baik Pak Roni, saya akan ke kuasa hukum dari MM, Pak Dion. Pak Dion, rekan Anda juga sempat mengatakan bahwa tidak kaget soal penetapan tersangka ini. Hari ini juga sudah ada pemeriksaan. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari keterangan yang diungkapkan oleh klien Anda? Hari ini klien kami memang diperiksa dalam status sebagai tersangka untuk pembunuhan. Nah, sebelum diperiksa sebagai tersangka pembunuhan, kita akan meminta kepada penyidik untuk menunjukkan sprindik yang menjadi dasar penetapan tersangka dari klien kita. Nah, setelah melihat sprindik tersebut, ternyata sama sekali tidak ada pencantuman pasal 340 yang memuat tentang pembunuhan berencana dalam sprindik tersebut. Tetapi untuk memperlancar pemeriksaan, kami tetap bersedia diperiksa, menerangkan bahwa dalam keadaan sehat, tetapi tidak mau menjawab semua pertanyaan dalam status sebagai tersangka. Ketika ada rekan Anda Hotma Sitompul mengatakan bahwa klien Anda sudah dibidik dari awal menjadi tersangka, berarti Anda tidak yakin dengan hasil temuan dan juga hasil puslapor maupun juga penyelidikan dari kepolisian? Dari awal, kami sama sekali sangat tidak menyetujui apabila petunjuk atau olah TKP dilakukan berdasarkan keterangan seorang tersangka yang berubah-ubah. Pertanyaan kita, apakah bisa dipublikasikan bagaimana hasil olah TKP berdasarkan keterangan dari tersangka Agus yang pertama? Kan kita bisa melihat mana yang lebih bersesuaian. Karena itu, kita melihat Polda baru menunjukkan keseriusan pada saat keterangan Agus, perubahan keterangan Agus yang terakhir, menurut kita sangat janggal. Pengalaman kami dalam mendampingi tersangka itu biasa berubah-ubah. Dia pasti mencari selamat. Karena itu biasanya penyidik tidak mengakomodir keterangan tersangka. Tetapi kita melihat ada keanehan di sini, bahwa keterangan tersangka Agus begitu diakomodir, yang terus berubah-ubah, sementara keterangan klien kami Margaret yang satu kali dan tidak pernah berubah-ubah, tidak pernah diakomodir. Meskipun gitu. Keterangan itu sudah melewati lie detector. Gini Mbak, lie detector itu tidak bisa jadi salah satu alat bukti. Terus, silakan Pak Dion. Oke, rupanya sambungan telepon kami terputus. Silakan. Tadi kita lanjut bahwa ini kenapa kemudian mengakomodir kesaksian atau keterangan dari klien Anda, Bang Hotman, yang ternyata dirasa janggal. Saya kira hanya satu aja saya bisa buktikan bahwa Dion dan kliennya diduga berbohong besar. Dari mana dasar Anda mengatakan itu? Hari Rabu minggu lalu saya dengan Dion di salah satu stasiun TV live dan direkam, dia mengatakan darah di dalam kamarnya Margaret itu adalah darah kucing. Itu pernyataan dari Dion. Berarti sekarang Polda mengatakan itu darah manusia, berarti siapa yang bohong? Hanya dari situ aja udah kelihatan siapa yang bohong. Ya, itu terekam. Dan kedua, lagi pula Hotma dan Dion kok bisa percaya tanpa pengacara pun, masa ada darah kucing ada di tempat tidur di mana-mana? Jadi itu aja. Saya tanya kemarin waktu debat di satu stasiun TV sama Dion, itu kata siapa itu darah kucing? Kata kliennya katanya. Sekarang Polda menyatakan, Bapak Kapolda tadi mengatakan itu darah manusia. Berarti Margaret berbohong. Dan pengacaranya begitu saja percaya. Atau memang udah tahu bohong. Yang kedua, darah ditemukan menurut BAP yang saya baca, ya, di kamarnya Agus, di saluran air. Tapi belakangan ditemukan di kamarnya Margaret.
Pertanyaannya, kalau memang arahnya membuat TKP-nya Agus agar Agus yang kena, yang ditanyakan hanya darah di kamar Agus. Darah di kamar Margaret itu nggak pernah ditanya. Oke, baik. Ya, nggak pernah ditanya. Karena kalau ditanyakan ada di kamar Margaret, maka akan mengarah tersangkanya Margaret. Hanya dari situ aja sudah kelihatan bahwa ada yang berbohong. Hal lain, kalau fakta TKP itu nggak bisa dibohongi. Keterangan dari Agus di BAP di Polres sangat bertolak belakang dengan kenyataan di TKP. Itu jadi ukuran. Banyak sekali, saya sudah kasih contoh. Logika apapun, ya, penyidik tidak menanyakan. Pemilik rumah sebelumnya mengetahui ada lubang menganga, ya. Kemudian anaknya hilang, lubang itu ditutup bambu yang sangat rapi. Coba, apakah pemilik rumah tidak bingung? Kenapa pembantu yang baru sebulan bekerja mengali lubang? Ya, menutup sangat rapi. Sedangkan rumahnya sangat bau di mana-mana, berantakan. Baik, ditahan dulu Bang Hotman. Saya minta Mbak Dion, Anda menanggapi ini saling timpal siapa yang berbohong. Tanya dulu. Gini Mbak, boleh nggak saya bicara? Silakan. Oke, yang pertama begini. Kita tidak pernah menyampaikan bahwa darah kucing itu adalah hasil lab cream. Kita sampaikan bahwa menurut keterangan klien kita itu darah kucing. Dan begini saya sampaikan kepada Bang Hotman, tidak semua hasil penyelidikan mengenai bercak darah itu disampaikan oleh Pak Kapolda, karena ada sebagian memang yang darah binatang. Gitu. Berarti itu kan pertama. Yang kedua, manusia ada darah kucing. Yang kedua, kalau kami, Bang Hotman, percaya kepada keterangan klien kami, karena keterangan klien kami tidak berubah-ubah. Justru kami pertanyakan nih kepada Bang Hotman nih, keterangan kliennya 5 kali berubah-ubah, kok masih percaya? Oke, saya jawab. Gitu. Oke, baik, silakan sebelum saya ke Pak Roni Somping. Keterangannya Agus hanya sekali berubah, yaitu BAP di Polres sama BAP di Polda. Di Polres, dia disebutkan memerkosa sebelumnya berkali-kali. Orang yang baru kerja sebulan berkali-kali memerkosa, dan oleh penyidik tidak ditelusuri ada nggak bukti pemerkosaan. Ya, hanya dari situ udah kelihatan bahwa penyidikan di Polres itu sama sekali tidak diarahkan ke Margaret. Kenapa? Ya Anda yang tahu. Kenapa Bang? Ya. Kalau uang 2M, uang 200 juta itu nggak perubahan keterangan. Oke, saya mau di dalam BAP pertama dia tidak pernah menyatakan 2M. Di dalam sesudah di Polda baru dia katakan, sesudah dia menemukan Margaret sama itu sudah tergeletak kamar Margaret, dia diminta oleh Margaret untuk mengubur dan dijanjikan 200 juta untuk tidak tutup mulut. Tidak pernah ada 2M. Nah, satu lagi Mbak Afi. Ya, silakan. Mengenai darah. Nah, kita tentu saja agak terkejut kemarin mendengar pengumuman Pak Kapolda mengenai hasil darah di TKP kamar Margaret yang dinyatakan bahwa itu bukan darah Angeline, darah korban. Karena si Agus ini dalam keterangan terakhirnya jelas-jelas menyatakan dan diulang-ulang oleh pengacaranya Bang Hotman, Bang Aposan, pada saat Agus memasuki TKP dia melihat Angeline tergeletak berlumuran darah. Kan itu bisa jadi ukuran buat kita, Mbak. Ini orang menjadi percaya apa enggak? Oke. Gitu. Baik, gantian Bang Dion, silakan. Oke. Mengenai hasil lab, BAP-nya si Agus saja yang pertama sudah sangat mencurigakan. Biasanya praktik kita sebagai pengacara, kalau kita berhasil mengatur BAP, tentu alat bukti pun bisa diatur. Itu praktik pengacara. Kita nggak usah munafik deh. Biasanya kita jaga dulu semua alat bukti. Oke. Boleh nggak saya jawab? Sebentar, saya belum selesai. BAP pertama saya curiga itu sudah diatur. Oleh siapa Bang? Itu siapa yang terlibat, terserah di Anda menuduh. Oke, berikutnya adalah terlalu banyak. Aduh, saya belum selesai ngomong. Aduh, gimana sih? Gimana Bang? Gimana? Oke, baik. Pak Dion silakan sebentar, gantian dulu sebentar. Terus yang kedua, saya mau tanya kepada saudara. Kalau pada waktu pengolahan TKP pertama ditemukan darah di kamar Margaret, tidak ditanyakan, tapi yang di kamar Agus ditanyakan, itu salah siapa? Gini, saya mau klarifikasi. Itu jawab, jangan. Ya, itu satu. Yang hal lain adalah jawab dong, saya jawab klarifikasi. Oke. Harus ikut maunya Abang, yes no aja.
Kan ada argumentasinya. Bagaimana alat darah ditemukan, argumentasi bagaimana? Kalau darah ditemukan kamar Margaret tapi tidak ditanya, argumentasi apa lagi? Saya menjawab soal tuduhan abang soal mengatur BAP. Oke, sebentar, soal mengatur BAP Saya tidak menuduh kamu mengatur BAP, tapi sebagai pengacara kita biasa itu melobi agar BAP-nya itu menguntungkan salah satu pihak. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Baik, Bapak-bapak, tolong saya akan langsung tanyakan ke Pak Roni Sompi. Pak Roni Sompi ini sudah mengarah ke pengaturan BAP lah, kemudian alat bukti lah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Roni Sompi? Pak Roni? Ya, Mbak Afiani, kita berdiskusi di dalam, kita berdiskusi dalam forum ini kan bukan forum di pengadilan, ya. Oleh karena itu saya selaku Kapolda Bali, atasan penyidik, tentu tidak akan bisa saya menanggapinya secara rinci. Saya berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya umum untuk memperjelas bagaimana penyidik kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka, yaitu Nyonya M sebagai tersangka dan juga AG sebagai tersangka. Kalau ada pihak tersangka ataupun melalui penasihat hukumnya komplain, saya kira ada wadahnya, yaitu pra-peradilan. Kami siap menghadapi pra-peradilan. Oleh karena itu diskusi ini saya akan layani tanpa saya harus menjelaskan secara rinci materi yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Mbak Afiani. Baik, Pak Roni, soal motif, apakah kemudian dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam pembunuhan Angelin ini, motif ini segera terungkap karena banyak beredar bahwa dikatakan motif warisan ini kian menguat, Pak Roni? Ya, motif apa saja itu juga harus diungkap oleh penyidik. Oleh karena itu kami terus berupaya memaksimalkan proses penyidikan ini, di mana 20 hari masa penahanan terhadap tersangka AG itu sampai tanggal 30 besok. Sedangkan tersangka Nyonya MM yang bersangkutan belum ditahan untuk kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk melengkapi proses penyidikan ini, termasuk mengungkap motif apa yang sebenarnya menjadi latar belakang dari kasus yang menyebabkan kematian korban, Mbak Afiani. Baik, Bapak-bapak, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kemudian apakah ada peluang tersangka baru dalam kasus ini? Tetaplah bersama kami. Ya, baik, bisa kita lanjutkan, Bang Hotman. Kalau dari pengakuan klien Anda, adakah tersangka lain selain tersangka MM dan dirinya sendiri dalam pembunuhan? Oke, pertama saya tegaskan dulu, sekarang ada 2 P yang bertentangan. Ya, saya merasa yakin BAP yang terakhir yang benar. Dan Kapolda pun mengatakan seolah-olah bahwa memang BAP terakhir yang benar. Berarti ada yang salah dengan BAP yang pertama. Yang keterangan AG yang berubah-ubah itu? Iya, itu. Berarti kan yang pertama itu kan di Polres, yang kedua kemudian di Polda. Berarti kan karena ini bertolak belakang, pasti salah satu ada yang tidak benar. Dan sekarang Polda mengatakan yang mengarahnya kebenaran, fakta adalah yang BAP terakhir. Berarti saya sependapat dengan Kapolda. Berarti something wrong dengan BAP yang pertama. Itu dulu. Soal siapa yang mengatur saya nggak mau nuduh. Oke, menurut BAP terakhir, si Agus tidak menuduh siapapun. Dia jam 7 pagi dia masih melihat Angelin, melihat ayam, memberi makan ayam. Jam 9 dia dengar teriakan, "Mama, mama," gitu kan, dari kamarnya Margaret. Itu kata Agus. Oke. Terus nggak lama kemudian dia dipanggil Margaret ke kamarnya. Dilihat dia lagi menjambak rambutnya dan sudah bersimpah darah. Oke. Kemudian dia disuruh membungkusnya dengan spray. Tapi sebelum dibungkus, kata si Agus, Margaret suruh dia buka bajunya. Makanya tadi ada baju si Agus kan, disuruh dimasukkan ke dalam kayak bungkusan mayat ini. Tapi si Margaret si Agus karena malu, dia balik dulu ke kamarnya,
copot celana jeansnya sama kaosnya, dia ganti baju, baru celana jeans sama kaosnya itu dimasukkan ke bungkusan mayat. Orang bodoh manapun sama saja kan meletakkan KTP-nya di kantong mayat kan. Kemudian disuruh dia menyulut si anak ini untuk melihat masih hidup dengan sebutan rokok berkali-kali. Begitu sudah mati, yakin baru disuruh dikubur di belakang yang sudah lama menganga. Itu kata kuncinya. Sudah lama menganga, cuma diperdalam. Artinya apa? Pemilik rumah sudah tahu ada lubang di belakang. Maksud Anda mengatakan bahwa ini pembunuhan berencana? Saya tidak mau menuduh apapun, itu tugasnya Kapolda. Saya hanya menjelaskan inilah bukti-bukti petunjuk. Oke, dari keterangan AG, apakah ada selain AG dan juga MM pelaku pembunuhan? Tidak ada. Tidak hanya menyebutkan margaret, tapi penjelasan daripada si Agus yang belakangan ini bersesuaian. Kata kunci, saya yakin Pak Kapolda juga setuju, bersesuaian dengan temuan TKP. Ada kaos, ada celana jeans, ada lubang yang sebelumnya menganga, ada ditutup rapi dengan bambu, ya, itu bersesuaian. Kenapa Agus begitu menurut saja apa yang dikatakan Agus itu kan orang miskin, pembantu, baru kerja 1 bulan, ya. Terus anehnya dibilang sebelumnya waktu di BAP di Polres sudah memperkosa si Angelin 2-3 kali. Oke. Tapi nggak ada buktinya. Baik. Saya akan ke Bang Dion. Bang Dion, Anda mendengarkan tadi keterangan yang disampaikan oleh Bang Hotman. Tanggapan Anda? Yang pertama gini, betul yang ditemukan di TKP itu bersesuaian dengan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Agus, tidak menunjukkan keterlibatan klien kami. Yang pertama. Yang kedua, Bang Hotman sampaikanlah ke Agus, hati-hati berfantasi, karena gini, darah itu kan tadi kalimat selalu bersimbah darah. Setahu kita nih dari informasi yang beredar, otopsi menyatakan bahwa Angelin meninggal karena luka dalam, tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah keluar. Kan bisa berbahaya itu. Gitu. Buat kami klaunya cuma simbah darah aja. Kalau nanti misalnya otopsinya keluar bahwa meninggal karena luka dalam dan tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah menetes, gimana itu mau berubah lagi si Agus? Oke, tapi tidak ada tersangka lain dan kemudian klien Anda, Nyonya MM ini sebagai pelaku utama dalam pembunuhan ini? Buat kami tersangkanya cuma Agus. Kenapa kami menyatakan begitu? Dari awal, semua bukti yang bersesuaian itu buat kami adalah keterangan Agus yang pertama. Karena itu, dengan penetapan Ibu MM yang sekarang ini, kami sudah menyatakan bahwa kami tidak akan lagi memberikan keterangan sebagai tersangka karena pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa sudah punya 3 alat bukti. Buat apa lagi klien kami diperiksa? Gitu loh, silahkan aja limpahkan ke pengadilan. Oke, soal pra-peradilan, Anda memang berniat untuk melakukan pra-peradilan? Oh, sedang kita kaji. Kita akan pelajari kualitas alat bukti, apakah bukti-bukti yang diajukan itu punya kualitas untuk menjadi dasar menetapkan klien kami sebagai tersangka. Keberatan kita yang paling pertama itu ya keterangan Agus. Nanti kita akan minta di pra-peradilan itu dibuka hasil otopsinya. Karena berdasarkan informasi yang beredar bahwa hasil otopsinya itu pendarahan di dalam, tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah keluar. Sementara Agus mengatakan bersimbah darah. Oke, ada tidak kesinkronan kembali. Silakan teman-teman sebelum saya ke Pak Mas Dion, tolong yang jujurlah. Di TKP ditemukan darah di kamar Agus. Kalau Anda mengatakan itu tidak benar, berarti Anda sama saja menyuruh Kapolda berbohong. Di kamar Margaret juga ada darah. Jangan dulu, saya jawab dulu. Kemudian di saluran air juga ada darah. Soal darah, aduh, parah. Soal darah itu siapa? Yang kami ketahui berdasarkan pendampingan di sini. Ya, sebentar dulu. Anda jangan memprovokasi kemana-mana. Jangan, aduh. Kalau tidak ada darah, apa yang dibawa ke Inafis Jakarta? Kenapa logika kamu itu di mana sih? Makanya suruh sehat pada berdebat biar seimbang. Kalau nggak ada darah di TKP, apa yang dibawa ke Jakarta? Oke. Berarti ada darah dong. Cuma soal darah siapa? Saya nggak menuduh darah siapa. Sebentar. Cuma dibilang nggak ada darah. Baik. Sudah dengar belum Pak Kapolda bilang bahwa untuk sementara ini darahnya tidak ada kaitannya. Tapi jelas ada darah. Saya tidak pernah mengatakan itu darah siapa, tapi ada darah. Anda yang mengatakan itu darah kucing. Agus mengatakan Angelin bersimbah darah.
Oke, baik Bapak-bapak, langsung saya akan ke Pak Kapolda, Pak Roni. Ada darah atau tidak? Tanya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda silakan. Ya. Ini kedua kuasa hukum masih berpaku dengan darah siapa? Apa yang terjadi ini seakan-akan pemilik darah ini yang bisa membuka misteri dari pembunuhan ini, Pak Roni. Oh ya, betul sekali Mbak Afiani Malik. Memang apa yang disampaikan oleh beliau berdua nantinya kan di sidang pengadilan itu akan bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim nanti akan menilai apa yang tersajikan dalam berkas perkara yang nantinya akan diselesaikan oleh tim penyidik. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa pengolahan tempat kejadian perkara itu kami lakukan sudah beberapa kali. Ya, yang pertama memang kita menemukan jejak darah baik di ruangan kamar yang pernah dipakai oleh tersangka AG, demikian juga di ruang kamar yang digunakan oleh tersangka MM. Nah, semua bercak darah, sidik jari itu diolah. Kalau sidik jari kita olah berdasarkan daktiloskopi forensik, kemudian bercak darah itu diolah berdasarkan kimia forensik. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa darah yang di kamarnya Nyonya MM adalah darah Nyonya MM sendiri. Itu hasil pengolahan tempat kejadian yang pertama. Sedangkan ketika tim Inafis Baris Krim Polri dan tim Puslap 4 Baris Krim Polri datang, pada beberapa hari setelah itu mereka juga menemukan jejak-jejak baik darah, sidik jari, dan barang bukti yang kita curigai ada jejak-jejak yang bisa kita ambil secara daktiloskopi maupun kimia forensik. Nah, hasil ini yang belum disampaikan kepada penyidik Polda Bali. Demikian Mbak Afiani. Ya, baik Pak Roni Sompi, terima kasih. Mohon maaf di waktu kita terbatas. Mbak Hotman Paris dan juga Pak Dian Pongkor, terima kasih atas waktunya. Kami menantikan tentu hasil dari penelitian berikutnya, hasil penyidikan juga semoga membuka motif apa di balik pembunuhan Angelin ini. Semoga ada titik terang dari kasus ini, karena semua mata menantikan jawaban itu. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi di mana Mendagri mengaku mengetahui ada menteri yang mencela dan mengecilkan arti presiden. Menteri ini dituding tidak loyal kepada presiden sebagai atasan. Sesaat lagi.